saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa dalam ibadah online saat ini. Sekalipun secara fisik tubuh kita berada di tempat yang berbeda-beda, namun batin kita dipersatukan dalam rasa rindu untuk beribadah bersama. Oleh karena itu, saudara, marilah kita bersama mengawali ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 225 bait pertama dan kedua, Berkereta Awan Putih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini kita mulai dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi penanda peralihan keberadaan Yesus di antara manusia. Pada zaman para murid, Tuhan hadir di antara manusia dalam wujud manusia, Yesus. Setelah Yesus terangkat ke surga, Ia tetap berada di antara manusia dalam wujud roh. Karya Yesus terus berlanjut hingga saat ini. Ia ada di antara kita, memelihara kehidupan kita. Perjamuan kudus yang hendak kita terima dalam ibadah ini merupakan wujud karya pemeliharaan Tuhan kepada kita. Marilah kita memuji kebesaran kasih Tuhan yang tiada bertepi bagi kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 128 bait 1 dan 2. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Jemaat yang terkasih, kini mari kita mendengarkan pembacaan Injil Matius pasal 22
ayat 37 sampai dengan 40 sebagai panggilan hidup dalam kasih untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari bersama kita menyesali dosa kita dengan menaikkan pujian. Pelengkap Kidung Jemaat 37, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang terkasih, Allah tidak memandang hina setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya di dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya untuk kita dengar bersama pada saat ini. Berita anugerah akan kita simak bersama di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, mari bersama kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian. Dalam segala sesuatu,
telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147, bait 1, Di Sini Aku Bawa. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Allah atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengaturkan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Juga bagi kami majelis, komisi, tim, bebadan, serta kepanitiaan yang ada, dalam mengelola dan menggunakannya, kiranya dalam hikmat dan rasa tanggung jawab hanya kepadamu. Bapa Surgawi, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Maria Sertati, kiranya hanya oleh Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami pengertian dan hikmat sehingga kami boleh memahaminya. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita simak pembacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan akan kita simak dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah saudara, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti yang sekarang ini kita hadapi, ketika pandemi virus corona menyerang kita semua, maka segala sesuatu kita lakukan secara online. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak harus datang ke kantor untuk bekerja, tetapi Bapak Ibu Saudara hadir secara virtual, sehingga sekalipun saudara-saudara tidak berada di kantor, tetapi sesungguhnya saudara-saudara sedang bekerja. Demikian pula saudara-saudara untuk anak-anak yang sedang menempuh studi, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi. Demikian pula dengan para pengajar, para dosen, mereka tidak perlu datang ke kampus atau ke sekolah. Tetapi sesungguhnya sekalipun mereka tidak hadir secara fisik, maka kegiatan atau proses belajar mengajar tetap berlangsung secara virtual. Nah, apa yang kita alami sekarang ini saudara-saudara, ini menjadi penanda bahwa berkarya itu tidak terbatas pada kehadiran fisik. Bahwa karya virtual juga tetap kita lakukan, tetap dapat kita lakukan sekalipun kita tidak hadir secara fisik kita. Demikian pula saudara-saudara, Yesus dalam wujud manusia saat ini tidak hadir bersama dengan kita. Yesus secara fisik tidak ada di antara kita manusia di dunia. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tetap berkarya di tengah-tengah kita dalam wujud roh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga menjadi titik peralihan, menjadi tanda atau peringatan bagi kita semua sebagai orang percaya bahwa Tuhan tidak lagi hadir dalam wujud manusia Yesus, tetapi Tuhan hadir dalam wujud roh. Roh atau dalam bahasa Alkitab disebut dengan ruach atau pneuma yang berarti angin. Nah, kita tahu saudara-saudara, dengan mata kita tidak bisa melihat wujud angin itu. Kita juga tidak bisa melihat wujud roh. Kita bisa mengetahui kehadiran angin atau kita juga dapat mengetahui kehadiran roh melalui karya angin itu, karya roh itu. Kita tahu bahwa ada angin yang berhembus. Kalau kita melihat ada benda-benda yang bergerak tertiup angin. Kita juga bisa merasakan ada angin di sekitar kita ketika dengan kepekaan kita merasakan angin berhembus menyentuh dengan lembut kulit kita. Demikian pula saudara-saudara,
Kehadiran Tuhan pada saat ini dapat kita lihat, dapat kita rasakan ketika kita melalui karyanya kita menyaksikan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar lagi ini pun juga merupakan penanda bahwa Yesus tetap berkarya hingga saat ini. Bahwa persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau tidak dibatasi oleh simbol-simbol materi tertentu. Perjamuan kudus yang akan kita terima saudara-saudara mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, tetapi kasih dan karya Tuhan tanpa batas. Tuhan dan karyanya menjangkau seluruh ruang dan waktu, melintasi zaman perjanjian lama, zaman Yesus hadir sebagai manusia, zaman para rasul, dan sampai sekarang ini di zaman kita hidup sekarang. Sehingga saudara-saudara, sekalipun saat ini kita tidak berkumpul secara fisik, saya berada di gedung gereja dan saudara-saudara berada di rumah atau kediaman Bapak Ibu Saudara masing-masing. Di hadapan kita juga tersaji makanan yang mungkin berbeda, tetapi makanan dan minuman yang berbeda-beda ini mengingatkan kita akan satu hal, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Makanan dan minuman yang tersaji adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Dan kita dipersatukan secara batin, secara spiritual di dalam iman kita kepada Dia yang tersalib, yaitu Yesus. Saudara-saudara yang berada di rumah tidak sekedar menonton atau menyaksikan kami yang sekarang ini berada di gereja, melaksanakan dan menerima perjamuan kudus. Tetapi saudara-saudara dimanapun saudara berada, turut pula berpartisipasi di dalam sakramen. Sungguh indah bukan? Bahwa fisik kita terpisah, tapi batin kita, spiritual kita dipersatukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudara-saudara yang disebut dengan persekutuan spiritual. Persekutuan spiritual ini sesungguhnya sudah diletakkan oleh Yesus sejak malam sebelum Ia disalibkan. Ketika Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah darahku, ambillah dan minumlah." Lalu Ia berkata, "Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku." Pada saat itu saudara-saudara, Yesus meletakkan dasar spiritual bagi persekutuan gereja di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan kita terima menghubungkan secara spiritual dimensi masa lampau dan dimensi saat ini. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, kita sekarang ini bersama-sama sedang berada di dalam perjuangan yang sama dengan seluruh umat di dunia, yaitu perjuangan melawan pandemi virus COVID-19. Maka mari kita menjadikan perjamuan kudus yang akan kita terima dalam situasi yang khusus ini, kita hayati sebagai sebuah bentuk pemeliharaan Tuhan, bahwa karya Yesus masih berlanjut sampai saat ini. Bahwa di tengah pandemi yang sekarang sedang kita hadapi ini, Tuhan tidak diam saja. Ia berkarya bersama-sama dengan kita. Ia menyaksikan kita, Ia melihat kita, bahkan Ia berjalan bersama dengan kita, mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Kiranya saudara-saudara, partisipasi kita dalam perjamuan kudus ini tidak hanya terbatas pada partisipasi kita dalam bersama-sama menerima makanan dan minuman perjamuan. Tetapi mari saudara, kita melanjutkan partisipasi kita dalam kehidupan sehari-hari melalui cara hidup kita. Lebih giat dalam bekerja, karena kita bersyukur kita masih dapat bekerja. Lebih banyak kita bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Lebih banyak kita menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang lebih positif. Dan semoga saudara-saudara kita juga dimampukan oleh Tuhan agar kita dapat turut ambil bagian dalam mewujudkan pemulihan ciptaan. Mari saudara, perjamuan kudus yang sekarang ini nanti akan kita terima bersama
ini dapat menumbuhkan harapan bagi kita. Percayalah, tangan Tuhan tetap bekerja hingga saat ini. Bagi kita semua, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam pewarta, bahwa pada saat ini di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman. Pelayanan sakramen perjamuan dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada malam menjelang Ia disalibkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid. Sabdanya, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan penderitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara, Yesus menggunakan unsur roti dan air anggur dalam perjamuan, karena keduanya merupakan makanan dan minuman pokok masyarakat dalam konteks di mana Yesus dan para murid hidup pada waktu itu. Roti dan air anggur memberikan kekuatan dan menopang kehidupan masyarakat pada waktu itu. Penggunaan makanan dan minuman pokok ini menyimbolkan bahwa firman yang mewujud dalam Yesus Kristus adalah makanan dan minuman pokok bagi rohani kita. Dengan demikian saudara-saudara, yang paling penting dalam perjamuan bukanlah apa yang kita makan atau apa yang kita minum, melainkan bagaimana sikap batin kita ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, selain roti dan air anggur, maka kita pun dapat menggunakan makanan dan minuman yang lain yang juga merupakan makanan dan minuman pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi simbol yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan juga menjadi kekuatan bagi tubuh dan juga jiwa kita. Saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut,
sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan Allah. Kini saudara, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menerima makanan dan minuman rohani ini sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Makanan dan minuman di hadapan kami juga merupakan simbol bahwa firman-Mu lah yang menjadi makanan dan minuman pokok bagi kehidupan iman kami. Kiranya Engkau berkenan menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan bagi iman kami. Ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu serta setia sampai akhir. Hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi sebagaimana di dalam sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kita mengarahkan hati kepada perjamuan kudus Tuhan dan mari kita datang kepadanya dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Saya mengundang majelis yang bertugas untuk menyiapkan meja perjamuan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman yang ada di hadapan kita dan juga yang ada di meja Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita akan tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, Ia Sang Firman yang hidup. Makanan dan minuman ini adalah sumber kekuatan kita. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan akan menyegarkan dan menguatkan kita. Makanan yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita mati sekali untuk selamanya, menjadi tebusan yang sempurna bagi jiwa kita. Terimalah. Terimalah. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara di rumah, kepala keluarga, atau petugas yang ditunjuk untuk dapat membagikan makanan yang tersedia
kepada seluruh anggota keluarga. Jemaat yang terkasih, mari kita angkat lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Terimalah dan makanlah. Air yang mengalir ini mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus dosa kita, menjadi tebusan yang sempurna yang menyegarkan jiwa kita. Terimalah. Terimalah. Kini saya mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan untuk dapat membagikan air yang tersedia kepada seluruh anggota keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat air lambang darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita telah menjadi tebusan yang sempurna untuk kita semua. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur dan memuliakan Tuhan yang telah memberikan anugerah sakramen perjamuan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian pula besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang
kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Allah karena kita telah memperoleh pemeliharaan iman melalui perjamuan kudus yang baru saja kita terima. Kini marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur kita, dan persembahan perjamuan kudus saat ini akan kita peruntukkan bagi program Sister Church ke GKJ Pengaringan dalam rangka pemanggilan pendeta. Persembahan akan kita iringi dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 147. Di sini aku bawa. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari saudara, kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena di tengah segala keterbatasan kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati perjamuan kudus pemberian-Mu. Kiranya perjamuan ini sungguh dapat menguatkan jiwa kami dan menyegarkan kehidupan kami, di dalam kami mengatasi segala tantangan hidup yang kami hadapi saat ini. Kami membawa persembahan ini yang kami peruntukkan bagi program Sister Church untuk GKJ Pengaringan dalam rangka proses pemanggilan pendeta. Kiranya Engkau sertai setiap proses ini Tuhan, agar apa yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini menjadi ODP maupun PDP. Berkatilah mereka di dalam segala usaha untuk mendapatkan pemulihan tubuh yang baik, juga tim medis dan seluruh orang yang ikut ambil bagian di dalamnya. Dalam usaha itu Tuhan, kami yakin bahwa tangan-Mu juga berkarya atas saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk masyarakat agar diberi kesabaran di masa PSBB ini, dimanapun masyarakat berada. Kiranya Tuhan, dengan segala kemampuan kami, sekecil apapun itu, kami dapat mendukung program pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini memiliki tanggung jawab atas kehidupan orang lain, agar diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan tantangan-tantangan hidup yang dihadapi. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya di dalam segala keterbatasan kami dapat menyelenggarakan peribadahan-peribadahan, dan ibadah yang kami selenggarakan ini sungguh-sungguh juga dapat memiliki fungsi pastoral atas jemaat-Mu, sehingga pemeliharaan iman jemaat tetap dapat terlaksana. Tuhan, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, kiranya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setelah Yesus terangkat ke sorga, Ia berada di antara kita dalam wujudnya sebagai Roh. Percayalah, perjamuan kudus yang kita terima merupakan wujud karya pemeliharaannya bagi kita saat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita juga telah menerima pelayanan sakramen perjamuan. Kiranya perjamuan kudus yang kita terima dapat memelihara kehidupan iman kita. Selamat menghayati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.